Pastinya kita tahu binatang ini. Ya, betul. Seringkali kita bisa melihatnya di tepi-tepi jalan, di pasar, di pemukiman, bahkan mungkin saat ini menjadi hewan kesayangan Anda. Meskipun kucing sering dianggap sebagai hewan peliharaan yang aman dan menyenangkan, namun penting bagi kita untuk selalu ingat bahwa mereka juga memiliki potensi bahaya terhadap kesehatan manusia. Pemilik kucing harus tahu risiko ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah. Interaksi antara manusia dan kucing memiliki potensi bahaya yang perlu dipahami dan diwaspadai. Namun begitu, dengan perawatan yang tepat dan pengetahuan yang memadai, interaksi antara manusia dan kucing tetap dapat menjadi suatu pengalaman yang menyenangkan. Dengan memahami risiko yang terkait dengan kucing dan mengambil langkah-langkah yang tepat, pemilik kucing dapat menjaga keselamatan dan kesehatan mereka saat berinteraksi dengan hewan yang mereka sayangi ini. Baiklah, sekarang mari kita ke pembahasan lebih lanjut tentang bahaya kucing. Kucing yang tidak terlatih atau tidak terbiasa dengan manusia, dapat menggigit atau mencakar ketika merasa terancam atau tidak nyaman. Gigitan dan cakaran kucing dapat menyebabkan infeksi bakteri yang serius, seperti infeksi dari bakteri Pasteurella yang dapat menyebabkan pembengkakan dan nyeri. Bulu kucing yang tebal sangat disukai kutu untuk berkembang biak. Serangga ini berukuran sangat kecil, berwarna kecoklatan, dan mengisap darah untuk bertahan hidup. Walaupun tidak bisa hidup pada tubuh manusia, kutu kucing tetap bisa menggigit kulit Anda. Gigitan kutu biasanya menimbulkan ruam pada kulit. Dalam kondisi parah, gigitan kutu juga dapat menyebabkan reaksi alergi yang ditandai dengan iritasi, gatal-gatal yang parah, hingga timbulnya infeksi kulit. Bulu kucing bisa menyebabkan bersin-bersin, batuk, mata gatal dan susah bernafas bagi orang yang sangat sensitif. Jika Anda terbiasa tidur bersama kucing, Anda juga harus waspada, karena tidur bersama dengan kucing juga akan meningkatkan risiko infeksi bakteri dan protozoa. Contoh bakteri yang ditularkannya adalah Clostridium, Pasteurella, Bartonella, dan Salmonella. Sementara itu, jenis protozoa yang dibawa kucing adalah Toxoplasma gondii. Beberapa tanda kucing terinfeksi kutu adalah gatal-gatal, kucing gelisah atau tidak nyaman, bulu kucing rontok berlebihan, kulit teriritasi dan meradang. Untuk mencegah ataupun mengendalikan kutu kucing ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, membersihkan dan menyisir bulu kucing secara teratur dapat membantu menghilangkan kutu yang ada. Kedua, menggunakan produk anti kutu. Ada banyak produk anti kutu yang tersedia, termasuk tetes anti parasit, sampo anti kutu, kerah anti kutu, dan obat-obatan oral. Konsultasikan dengan dokter hewan untuk memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan kucing Anda. Dan yang ketiga, dengan membersihkan dan menyemprot area tempat kucing berada. Dengan menyemprotkan produk pengendalian kutu dapat membantu memerangi populasi kutu yang ada di lingkungan. Penularan bakteri dan protozoa bisa berlangsung melalui berbagai cara, di antaranya melalui kotoran, urin, hingga cakaran serta gigitan kucing. Organ yang diserang bakteri dan protozoa pun beragam, mulai dari saluran pencernaan, pernapasan, hingga otak. Toxoplasmosis merupakan salah satu bahaya yang disebabkan bulu kucing. Hal ini diakibatkan oleh parasit Toxoplasma gondii yang terdapat pada kotoran kucing yang sudah terinfeksi dan dapat menular pada manusia. Pada ibu hamil, Toxoplasma dapat menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, hingga penyakit bawaan lahir pada janin. Penyakit ini umumnya lebih berisiko dialami oleh ibu hamil dengan usia kandungan trimester pertama. Manusia, terutama anak-anak, dapat terkena cacing atau parasit ketika tertelan bulu kucing. Namun, jika kucing dalam keadaan sehat dan telah diberi obat cacing secara teratur, tertelan bulu kucing tidak akan membahayakan. Risiko sebenarnya adalah ketika seorang anak bersentuhan dengan kucing liar atau kucing yang tidak diberi obat cacing secara teratur. Alasan lain yang perlu dikhawatirkan adalah kotoran kucing. Ini karena kotoran kucing banyak mengandung infeksi yang dapat menyebar dari kucing ke anak-anak melalui kotorannya. Anak-anak juga dapat terinfeksi saat bermain di pasir atau tanah, tempat kucing buang air kecil, atau menutupi kotorannya.
Untuk itu, para pakar kucing menyarankan orang tua untuk mengajari anak mencuci tangan sebelum makan, setelah bermain dengan kucing, atau bermain di luar. Kucing juga dapat menyebarkan bakteri dengan apa yang disebut penyakit cakar kucing atau Scratch Disease. Penyakit ini dapat menular melalui gigitan atau cakaran. Karena itu, penting untuk mengajari anak-anak cara bermain dengan kucing yang benar agar terhindar dari gigitan ataupun cakaran kucing. Scratch Disease adalah penyakit infeksi yang disebabkan bakteri bernama Bartonella henselae. Bakteri ini berkembang dalam air liur kucing. Scratch Disease menular ketika kucing yang terinfeksi bakteri menjilati luka terbuka, kemudian menggigit, atau mencakar kulit manusia dengan cukup dalam hingga merusak permukaan kulit. Anak kucing berusia kurang dari 1 tahun yang sering menggaruk kulitnya, lebih berpotensi menginfeksi penyakit ini. Jadikanlah rumah Anda seperti tempat yang aman bagi kucing kesayangan Anda. Pastikan untuk menyediakan tempat tidur yang nyaman, makanan yang sehat, dan air bersih setiap hari. Selain itu, pastikan juga untuk memberikan mainan dan tempat yang aman bagi kucing untuk bermain. Selalu periksa kesehatan kucing secara teratur dan bawa ke dokter hewan jika Anda melihat tanda-tanda sakit atau ketidaknormalan. Dan yang tidak kalah pentingnya, berikan banyak cinta dan perhatian kepada kucing Anda, karena mereka juga membutuhkan kasih sayang seperti layaknya manusia. Sampai di sini pembahasan kita kali ini, semoga kita selalu sehat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.